Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Alesania. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Dan ini di malam hari seperti biasa, sebelum tidur aku sempetin dulu untuk susun piring ya teman-teman. Aku susun dulu piring-piring di lemari piringnya supaya besok bisa lebih santai ya teman-teman. Jadi pagi-pagi tinggal masak aja. Karena kayaknya dapur yang rapi itu beneran ngaruh ya teman-teman ke mood di pagi hari untuk memasak dan pokoknya untuk beraktivitas di dapur. Kalau dapurnya tuh udah rapi jadi bawaannya happy aja dan juga semangat. Oh ya, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Selamat hari Minggu ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya teman-teman. Aku selalu ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel aku dan buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya teman-teman. Salam kenal dari aku ibu rumah tangga di Bengkulu. Gak berasa ya ini udah di penghujung libur aku, besok udah Senin dan Selasa udah masuk kantor lagi seperti biasa. Aku libur lumayan lama ya teman-teman, 6 hari dan kayaknya udah beneran fresh nanti untuk masuk ke kantor. Dan oke lanjut ini besok harinya ya teman-teman. Suami aku panen kelapa di kebun samping rumah karena rencananya hari ini tuh mau bikin gulai rendang ya teman-teman. Ya udah kata aku sekalian aja untuk bikin stok santan di kulkas. Ini aku stoknya dalam bentuk kelapa parut ya teman-teman. Dan ini udah selesai diparut pakai mesin. Ini parutnya di rumah mama aku ya teman-teman. Karena alat pemarutnya itu ada di rumah mama. Ini aku mau bungkusin dulu pakai plastik aja. Tuh ini dia aku buat ini pakai plastik 1/2 kilo ya teman-teman. Satu plastik cukup untuk 1 kali masak. Tapi nanti kalau misalnya masaknya itu butuh santannya sedikit ya udah deh nanti paling dibagi 2 waktu udah jadi santan. Aku biasanya kalau Pak suami lagi sibuk aku beli aja santan kayak santan kara gitu ya teman-teman atau yang merek Sasa itu juga enak untuk dijadiin santan. Tapi selagi suami lagi nggak sibuk dan bisa panen di kebun samping rumah, kenapa harus beli ya nggak teman-teman? Kelapa parutnya tinggal aku masukin aja ke freezer dan nanti kalau misalnya mau masak tinggal disiram aja pakai air panas. Itu beneran masih tetap segar ya teman-teman. Dan ini enggak semuanya ya teman-teman, ini aku sisain untuk aku masak rendang karena butuh santan yang lumayan banyak supaya nanti hasil rendangnya jadi lebih enak. Dan ini udah dapat segini ya teman-teman kelapa parutnya, ini bisa untuk 5-6 kali masak. Stok persantan-santanan udah aman ya teman-teman, tinggal nanti cari aja menu apa yang mau dimasak. Sekarang lanjut lagi aku mau masak ya teman-teman, masak rendang yang aku bilang. Tapi ini tuh nggak sama kayak rendang-rendang Padang gitu, tapi ini rendang ala-ala aku aja ya teman-teman. Ini perbumbuannya udah aku siapin ya teman-teman, dan ini santan tadi juga udah aku peras dan dapat segini untuk rendangnya. Untuk dagingnya ini masih pakai edisi daging kurban ya teman-teman. Dan untuk bumbunya ini pakai cabai merah. Terus juga udah ada bumbu stok lengkap aku ya teman-teman. Yang udah gabungan dari bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas dan juga kunyit. Cus mau aku tumis dulu dan gak lupa aku tambahin serai, daun salam, daun jeruk dan juga ini pakai asam kandis. Ini biasanya bumbunya aku tambahin lagi sama bumbu rendang yang sasetan itu ya teman-teman. Yang isinya udah ada kapulaga, terus udah ada kayu manis, ada juga bunga lawang. Tapi aku karena kehabisan ya udah deh nggak pakai aja. Bumbu seadanya kayak gini udah bikin enak ya teman-teman. Namanya juga kan rendang ala-ala aku aja ya teman-teman. Ketumbar juga nggak aku tambahin. Pokoknya ini bumbunya seadanya aja yang ada di kulkas aku. Dan sekarang udah ditumis, cus mau aku masukin dagingnya ya teman-teman. Untuk cabenya biasanya aku langsung giling cabai rawit bareng ya teman-teman. Tapi ini karena si kakak mau juga makan rendangnya, jadinya nanti aku cuma pakai aja cabai rawit yang aku tabur di sini. Aku seneng banget ternyata sekarang kakak udah mulai mau coba makan pedes ya teman-teman. Walaupun aku nggak berani yang tambahin cabai rawit dulu. Jadilah nanti kalau masak paling aku masaknya cuma pakai cabai merah aja ya teman-teman. Dan untuk rawitnya aku bakal pisahin aja. Ini mau aku ungkep dulu ya teman-teman, ditutup supaya nanti hasilnya jadi lebih empuk untuk dagingnya.
Terus masukin santan yang udah aku buat tadi ya teman-teman. Tuh ini dia. Pokoknya ini bisa banget untuk masak rendang terus kalau udah ada stok santan di kulkas. Karena salah satu yang bikin rempong masak santan kayak gini kalau harus menyiapkan santannya dari awal ya teman-teman. Pokoknya sekarang tuh temanya masih daging kurban ya teman-teman. Kalau teman-teman diolah jadi apa nih untuk daging kurbannya? Yang pasti masakan setiap daerah itu pasti enak-enak dan punya ciri khasnya sendiri ya nggak teman-teman. Aku tuh kalau misalnya lagi liburan keluar kota itu pengen rasanya cobain semua makanan khas yang ada di sana ya teman-teman. Tapi sampai sekarang salah satu makanan yang belum pernah aku cobain itu rawon ya teman-teman. Gak tahu kenapa aku tuh penasaran banget, pengen tahu gimana sih rasanya rawon. Pernah kepikiran rasanya tuh pengen bikin rawonnya sendiri ya teman-teman. Tapi aku pikir ini kayaknya harusnya aku cobain dulu baru aku masak sendiri. Karena aku kan juga nggak tahu ya teman-teman gimana rasanya rawon. Semoga cepat cobain ya teman-teman dan tahu rasanya. Kembali lagi ke masakan, ini aku tambahin aja cabai rawitnya kayak gini ya teman-teman, supaya nanti kuahnya itu nggak terlalu pedas. Jadi kalau kakak mau makan tinggal disisihin aja nanti cabai rawitnya. Ini tadi ada sisa satu buah kentang, jadilah aku masukin juga kentangnya ke rendangnya ya teman-teman. Rendang ala-ala aku ini bisa dibuat kalau weekend aja ya teman-teman. Kalau hari biasa, hari ngantor itu beneran serempong itu kalau harus masak menu ini. Ini tuh seperti kalio daging ya teman-teman, tapi aku tetap bilangnya rendang. Dan rendang aku udah masak, ini aku mau siap-siap dulu mau makan ya teman-teman. Ambil piring dan mau susun dulu di meja makan. Sambil menunggu aku lagi didihin air mau rebus pucuk ubi yang udah dipanen sama suami aku di kebun samping rumah. Dan ini untuk bunga yang aku beli di Belunggu kemarin ya teman-teman. Yang aku beli harganya 20.000. Ini beneran secantik itu ketika udah dipajang di atas dispenser. Nanti kalau misalnya ke Belunggu lagi aku pengen deh beli lagi bunganya ya teman-teman. Karena emang secantik itu. Dan ini aku mau keluarin dulu teflon rice cooker aku ya teman-teman. Ini supaya nanti mudah kalau mau tambuh-tambuh. Dan ini untuk rendangnya juga langsung aja dihidangin kayak gini ya teman-teman. Ini tuh makan ala-ala di sawah ya teman-teman. Dan ini langsung aja airnya sudah mendidih. Aku mau rebus pucuk ubi hasil panen di kebun samping rumah. Ini beneran senikmat itu ya teman-teman. Nasi anget pakai rendang yang baru matang pakai pucuk ubi udah deh itu udah enak banget. Ini aku hidangin juga untuk kakak ya teman-teman. Tapi langsung aku ingetin jangan sampai kegigit cabai rawitnya. Atau ini dia penampakannya aja udah bikin enak banget ya teman-teman. Dan udah deh sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman suka. Kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah teman-teman.